Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para asatidz, para alimul ulama, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu, saudara jamaah majelis yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bisa hadir. Mudah-mudahan bertanda memang kita dipilih oleh Allah untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Karena Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Artinya, barang siapa yang oleh Allah dikehendaki untuk menjadi baik, maka Allah jadikan orang itu mau memahami atau paham agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita duduk di sini tidak lain karena kita ingin belajar ilmu agama, ilmu syariat, ilmunya Allah. Ya, mudah-mudahan sekali lagi memang kita bertanda kita ini pilihan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang mungkin lebih dekat dari kita dari tempat ini, lebih sehat dibanding kita, lebih banyak duitnya dibanding kita, tapi mereka nggak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini kita bisa duduk di sini yakin karena Allah Subhanahu wa taala, karena pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon mudah-mudahan Allah terus memilih kita untuk hadir di majelis-majelis taklim. Amin ya rabbal alamin. Al-babus tsani was salasun fi fadilatit tawadhu'i. Bab yang ke-32 tentang keutamaan tawadhu, ya, rendah hati, tawadhu. Jadi tawadhu itu definisinya dia ya, menampakkan sifat rendah atau rendah hati di bawah yang semestinya. Orang ilmunya tinggi tapi nggak menampakkan seolah dia orang berilmu, dia merendah. Ya, artinya tampilan di bawah kondisi yang sebenarnya. Ya, duitnya banyak tapi nggak sombong, ya, merendah. Gitu. Pokoknya di bawah dari yang sebenarnya tawadhu. Qala Allah Ta'ala, tilkat darul akhirati naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kata Allah, tilkat darul akhirah, rumah akhirat itu, naj'aluha, kami jadikan, lil ladzina la yuriduna, untuk orang-orang yang tidak ingin, uluwan, menyombongkan diri, fil ardi, di muka bumi, wala fasadan, dan tidak ingin membuat kerusakan. Jadi surga itu Allah sediakan untuk orang-orang yang tidak sombong, untuk orang-orang yang selalu merendahkan diri. Wal aqibatul lil muttaqin, adapun kesudahan yang baik itu milik orang-orang yang bertakwa. Wat tawadhu, adapun tawadhu, izharu tanazzuli anil martabati, menampakkan kerendahan, anil martabati, dari tingkat, dari level, liman yuradu ta'zimuhu, bagi orang yang diinginkan untuk dimuliakan. Maksudnya gini, ketika kita ingin memuliakan orang lain dengan cara kita merendah, kita merasa di bawah orang itu bagian dari tawadhu. Wakila, dan dikatakan, ada pendapat lain, huwa ta'zimu man fauqahu li fadlihi. Tawadhu itu memuliakan orang yang di atasnya karena kemuliaannya. Jadi memuliakan orang memang karena kemuliaannya, itu tawadhu. Tapi kalau memuliakan orang karena hartanya, itu dilarang.
Ada nanti man tawaddu'a li ghaniyin lidinahu gitu ya. Zahaba sulusatinihi. Orang yang tawaddu merendah kepada orang kaya tapi semata-mata karena kayanya. Ya, merendah orang kepada orang kaya karena kayanya, itu akan hilang sepertiga agamanya. Sepertiga. Ya, dan ini udah menjadi penyakit masyarakat. Ya, diundang tahlilan aja kalau yang undang orang kaya, masya Allah, sampai dibilang sholat isanya di rumah nggak di masjid, biar selesai gak kabur duluan. Begitu yang undang orang miskin, pura-pura pusing, sok sibuk, nggak bisa, saya ada ini ada itu katanya. Ini salah satu tanda-tanda orang memuliakan orang kaya karena kayanya. Tapi kalau memuliakan orang kaya, kebetulan orang kaya itu memang abang kita. Orang kaya itu encang-encing kita. Orang kaya itu kakek nenek kita. Atau orang kaya itu adalah guru kita. Kebetulan kaya. Kita memuliakannya bukan karena kayanya, tapi karena memang berhak kita hormati sebagai orang tua kita, sebagai abang kita. Ya, itu nggak apa-apa, itu bagus. Ya. Yang nggak bagus itu tawadhu kepada orang kaya semata-mata karena kekayaannya. Ya, tandanya tadi, kalau yang nelpon ya orang miskin nggak mau ngangkat, ya, yang nelpon orang kaya langsung, gitu kan? Itu berarti ketahuan tanda-tanda dia memuliakannya karena kayanya. Wakila huwal istislam lil haqqi. Ada lagi dikatakan tawadhu adalah pasrah, ya, pasrah kepada kebenaran. Pasrah artinya kalau dia sesuatu yang benar dia menyerah gitu. Bukan berarti cari-cari alasan. Kalau menghadapi kebenaran ya diterima sebagai kebenaran. Wa tarkul i'tirad 'anil hukmi minal hakim, dan tidak melawan alal hukmi vonis minal hakim dari hakim. Artinya kalau keputusan hakim benar, dia nggak melawan lagi, dia nggak naik banding. Itu bagian dari tawadhu. Wakilah dan dikatakan huwa antakhdu alil haq. Dikatakan lagi tawadhu adalah tunduk kepada kebenaran, watangqadalahu, dan nurut, tunduk dan nurut kepada kebenaran, watakbalahu, dan menerimanya, menerima kebenaran, mimman qalahu, dari orang-orang yang mengatakan kebenaran itu, saghiron, baik yang mengatakan itu anak kecil, au kabiron, atau orang dewasa, syarifan, orang yang mulia, au dhaifan, atau orang lemah, hurron, orang merdeka, au abdan, atau budak, zakaron, laki-laki, au ghairahu, atau selain zakar. Artinya gini, termasuk tawadhu adalah sikap tawadhu, mau menerima kebenaran siapapun yang mengatakannya. Kalau bahasa Gus Dur, meskipun dari pantat ayam, kalau telur ambil, ya. Meskipun keluar dari pantat ayam, kalau telur ambil. Keluar dari orang ganteng tapi tai. Ada makalah, ungdur ila makol wala tangdur ila mankol. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Yang namanya kebenaran keluar dari siapapun tetap itu adalah sebuah kebenaran. Jadi meskipun yang ngomong adik kita, kalau benar terima, nggak usah gengsi, gitu kan. Yang ngomong anak kecil, bahkan yang ngomong orang miskin sekalipun, budak sekalipun, kalau itu benar terimalah. Kalau sikap seperti ini disebut tawadhu. Di nadharon lil qauli la lil qauli, melihat ucapannya dan tidak melihat siapa yang mengucapkan. Fahuwa innama yatawadhu lil haq wa yanqadu lahu, dan seseorang itu bahwasanya orang itu adalah tawadhu itu tunduk, ya, lil haqqi, kepada kebenaran, wa yanqadu, dan nurut lahu, kepada kebenaran. Artinya kalau ada orang mau menerima kebenaran dari siapapun, berarti dia udah tawadhu namanya. Dia mau menerima kebenaran itu dan mengikut. Wakilah dan dikatakan huwa alla yara nafsi maqaman wala halan
yafdulu bihima ghairahu. Wakilah dan dikatakan, ada pendapat lain ya, huwa tawadhu itu adalah alla yara li nafsihi maqaman. Dia tidak melihat pada dirinya sendiri makoman, satu makom, satu tingkatan ya, derajat, wala halan dan keadaan. Jadi tawadhu itu seseorang yang dia tidak melihat pada dirinya ada makam, ada kondisi, yafdulu bihi ma ghairuhu, yafdulu yang melebihi atau lebih baik, bihima dengan makom dan halan ghairuhu. Saya terjemahkan begini, tawadhu adalah seseorang yang tidak melihat dirinya sendiri punya makom, punya keadaan yang dengan keduanya itu dia merasa lebih dari orang lain. Berarti dibalik. Jadi kalau tawadhu artinya apa? Dia selalu merasa lebih rendah dibanding yang lain. Wala yarau dan tidak melihat anna fil khalqi, bahwasanya pada makhluk. Makhluk itu siapa saja. Tidak ada pada makhluk man huwa, seseorang huwa syarrun minhu, yang lebih buruk darinya. Artinya apa? Dia di depan siapapun merasa lebih buruk. Ya. Gak ada sikap seorang wali ketemu orang tua, dia merasa ya Allah ini orang tua amalnya sudah banyak. Ada orang tua umurnya 70 tahun, kita 40 tahun, kita merendah. Ya Allah ini orang enak banget umurnya 70 tahun, amalnya banyak. Ketemu anak kecil atau anak yang lebih muda dari kita, dia merendah lagi. Ya Allah, dosa saya udah banyak, ini anak baru kemarin, dosanya belum banyak. Ya. Itu yang di rumah itu, cabut, colokin lagi. Kada fi Sirat al-Munir lil Azizi, demikian dalam kitab As-Siratul Munir karya Imam Azizi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a lillahi ay li ajli azamatillahi rafa'ahu Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa tawadhu karena Allah, yakni karena keagungan Allah, rafa'ahu Allah, Allah mengangkatnya, ay fid dunya wal akhirah, baik di dunia atau di akhirat. Jadi orang yang tawaduknya karena Allah. Jadi gini, ada orang yang kelihatan tawaduk tapi kadang-kadang bukan karena Allah. Misal ada seorang ustadz misalnya yang alim, pinter, tapi kemana-mana dia nggak mau pakai atribut yang menambahkan dia sebagai orang ustadz. Ya, dia berpakaian biasa, nggak pernah pakai udeng-udeng yang besar, tapi niatnya di hati biar disebut dikata orang tawadhu. Nah ini berarti bukan tawadhu, ini justru sebaliknya, ini takabur sebenarnya. Ya, dia nggak pernah pakai sorban kemana-mana, dia juga berlagaknya pun sengaja nggak memperlihatkan sebagai seorang ustadz, tapi dalam hati biar disebut tawadhu. Berarti bukan lillah, tapi karena pengen dipuji orang. Ini namanya justru takabur. Jadi orang takabur itu kadang-kadang takabur orang memamerkan hartanya, ada orang takabur memamerkan ilmunya, tapi ada orang takabur justru dengan cara meninggalkan keduanya. Ya, dia seolah-olah miskin, sederhana, nggak menambahkan, nggak pamer harta, dia seolah-olah biasa, nggak memamerkan ilmu, tapi dalam hati biar disebut tawadhu. Itu juga salah. Jadi bagaimana yang benar? Ya, harus pakai udeng-udeng gede atau nggak pakai udeng-udeng? Kalau seorang kiai atau ustaz, jawabnya kembali ke niatnya masing-masing. Karena pakai sorban sendiri sebenarnya sunnah Rasul. Kalau dia pakai sorban, memang niatnya saya mau pakai sunnah Rasul, ya benar. Tapi kalau saya pakai sorban biar tampil beda, biar dipuji orang, biar dicium tangan bolak-balik misalnya, nah itu niatnya udah nggak benar. Itu namanya juga sudah bagian daripada ujub atau takabur. Ya. Sebaliknya dia nggak pakai apa-apa, tapi niatnya juga pengen dipuji orang, itu juga salah.
Jadi akhirnya gimana? Innamal a'malu binniyat, kembali ke niatnya masing-masing. Sehingga kita nggak mudah menuduh orang, oh dia pakai serban biar dipuji, belum tentu. Siapa tahu dalam hati memang niat pengen ngikut sunnah Rasul, ya. Atau dia nggak pakai, oh dia tawadhu, ya salah juga kalau niatnya pengen dipuji itu. Jadi akhirnya kita pun nggak bisa menuduh orang, oh dia memang begitu pengen dipuji, nggak bisa juga. Dengan kata lain, jangan mudah menuduh orang. Kalau masih ada celah untuk husnudzon, kenapa nggak husnudzon saja? Misalnya gitu ya. Kecuali memang nggak ada celah husnudzon, ya. Pakai udeng-udeng tapi nenteng cewek kanan kiri telanjang lagi misalnya, gimana mau husnudzon? Ya tapi sebenarnya dipaksa bisa juga sih. Oh dia lagi pengen supaya ceweknya tobat, ya bisa aja. Tapi kalau potongan ente enggak pasti. Kalau ada kiai besar kayak Gusmi misalnya gitu, memang dakwahnya di tempat-tempat gituan. Tapi kalau kamu yang gitu, saya mau menyelamatkan, bukan dia hanya selamat, kamunya celaka. Sok-sokan mau jadi wali. Ya kalau Gusmi memang dakwahnya itu di tempat-tempat night club ya, tempat-tempat remang-remang, tempat orang mabuk, orang judi, perempuan nakal, bencong. Sampai saya pernah dengar di salah satu YouTube itu, salah satu yang membuat, siapa itu yang udah meninggal, bencong yang banyak anak yatimnya, Dorce yang membuat dia itu akhirnya ya menjadi begitu. Akhirnya banyak kita lepas apa dia operasi plastiknya bagaimana, taruh itu dia sama Allah urusannya. Tapi dia melihara anak yatim, membesarkan anak orang, banyak sedekah. Itu dia cerita salah satunya yang menyadarkan itu Gusmi. Ya, Gusmi. Jadi memang Gusmi itu ketemunya preman ya. Tapi memang beliau tugasnya ada seperti itu. Nah, kita jangan ikut-ikutan ya. Termasuk lokalisasi mau menyelamatkan. Bukan selamat ente, bukan menyelamatnya ente nggak selamat, ludes sama dompet-dompet ente ludes semua, uang bayar kuliah habis. Dulu cerita sedikit, ada Kiai Ahmad Siddiq yang dulu pernah jadi Rais Am PBNU. Beliau nggak benci tapi ingkar. Artinya apa? Sekelas beliau yang Kiai merasa, kok saya belum tahu model wali kayak Gusmi. Katanya Gusmi itu wali, tapi kok wali ya, pakaiannya pun nggak kelihatan. Kalau ya orang yang nggak kenal nyangkanya bukan kiai apalagi ya wali. Celananya sering pakai blue jean, pakai kaos rapi, pakai kacamata hitam, mobilnya ganti-ganti, nggak ada yang jelek ya. Di mobilnya selalu ada perempuan, hampir selalu ada perempuan. Bukan perempuan berjilbab, sudah setengah telanjang lah, pakai roknya yang mini. Kalau duduk di angkot bingung, dia miring sana kelihatan, miring sini kelihatan. Makanya kalau duduknya masih di angkot jangan sok-sokan pakai rok mini. Akhirnya beliau itu mencari referensi. Yang saya dengar dari putra beliau namanya Gus Firjon ya. Nyari referensi sampai ke Timur Tengah, cari perpustakaan dicari, nggak tahu saya lupa apa di Syria apa di Mesir gitu. Akhirnya dapat temu kitab yang udah nggak dicetak lagi tuh, kitab tua. Beliau ragu, apa ini nih model Gusmi ini dibaca. Akhirnya kitab difotokopi. Setelah difotokopi, pulang ke Indonesia. Sebelum pulang ke Indonesia kan beliau rumahnya di Jember ya. Kalau mau pulang kan ngelewatin Pasuruan. Itu nggak langsung ke Jember, dari Bandara Juanda mampir ke rumah Kiai Hamid Pasuruan. Ya. Semua tahu kan Kiai Hamid, kenal beliau wali karena memang ya ibadahnya bagus, jamaah bagus, ngaji, pokoknya orangnya nggak pernah maksiat, orangnya baik kelihatan. Buru-buru ke lokalisasi nggak pernah. Gitu kan. Kiai Ahmad Siddiq mampir ke situ. Setelah ketemu Kiai Hamid, setelah basa-basi, apa kabar Kiai, baik anu. Kiai Ahmad Siddiq belum ngomong apa-apa tentang Gusmi. Tiba-tiba Kiai Hamid ngomong,
anu Kiai, Gusmi itu tugasnya berat. Kalau saya dikasih tugas kayak Gusmi nggak sanggup. Gitu kan. Cuma kata gitu. Langsung Kiai Ahmad Siddiq tuh dari situ yang tadinya mau pulang ke Jember nggak jadi, langsung ke pelosok ke Kediri nyari Gusmi mau minta maaf. Itu pun nggak langsung ketemu, kurang lebih seminggu baru ketemu. Asal ke rumahnya, sampai rumah mau ketemu Gusmi, baru aja 5 menit kan. Biasanya kemana ya kalau nggak kesini disebutin tempat yang biasa tempatnya Gusmi. Ke tempat itu nyampe baru aja seberapa jam, 2 hari lagi terus begitu sampai seminggu baru ketemu. Akhirnya lengket, akhirnya termasuk kemudian sama-sama bikin itu hatta semaan Quran, termasuk Jantiko dan Dzikrul Ghafilin. Dan bahkan Kiai Ahmad Siddiq pun berwasiat, nanti kalau saya mati tolong saya dimakamkan di makam Ngadi namanya, itu makam ada beberapa wali di situ yang sekarang juga ramai orang ziarah. Artinya apa? Memang Kiai Ahmad Siddiq sendiri yang tadinya ingkar jadi yakin bahwa Gus Dur itu kan orang yang nggak gampang cium tangan sama orang lain. Tapi sama Gus Dur cium tangan bolak-balik. Itu Gus Dur, ya kan? Terus Gus Dur itu orang yang pernah ngomong, saya nggak pernah takut sama siapapun, sama Gus saya nggak takut. Cuma satu yang saya takut, Gusti Allah katanya. Gusti Allah. Itu Gus Dur itu. Takutnya sama Gusti Allah. Jadi orang yang tawaduknya karena Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man takabbara wa Allah. Orang yang takabur wa akan merendahkan dia Allah. Jadi orang yang takabur akan direndahkan oleh Allah Subhanahu sama fid dunya wal akhirah. Ya. Ini susahnya yang namanya takabur, ujub, ini semua penyakit hati, ya. Penyakit hati itu relatif susah disembuhkan. Kenapa? Karena karakternya penyakit hati itu yang sakit nggak merasa sakit. Nggak ada orang takabur sombong itu merasa sombong. Bahkan pernah kita ngingetin, kamu sombong amat sih. Siapa yang sombong sih? Ya pasti gitu. Kenapa? Dia nggak merasa. Orang pelit di luar pelit itu juga sama, dia nggak merasa pelit. Ya tokoh utamanya Qarun. Ketika Qarun diminta sesuatu, apa kata Qarun? Saya yang keringetan, saya yang capek, masa dia yang makan katanya. Orang pelit. Kita kalau masih begitu berarti kita memang ya pewarisnya Qarun. Ya. Kalau masih berpikir saya yang capek, masa saya kasih orang misalnya. Itu salah. Padahal ketika kita ngasih orang, sebenarnya kita sedang ngasih diri kita sendiri. Saya ngasih uang ke fakir miskin, ini sebenarnya saya sedang ngasih diri saya, cuma nanti dapatnya di akhirat gitu loh. Dengan kata lain, tolong bawain gitu. Fakir miskin, anak yatim, tolong bawain. Jadi jangan merasa rugi, jangan. Justru harusnya ketika memberi merasa beruntung. Kenapa? Harta saya atau bekal saya ada yang nolongin bawain sampai akhir. Bayangkan kalau saya punya harta banyak tapi nggak ada fakir miskin yang mau menerima, jadi harta saya itu nggak diterima kemana-mana. Bayangkan, ini berarti harta hanya dihisap aja di akhirat nanti. Beda kalau saya punya harta, titip nih anak yatim, titip masjid, titip madrasah, titip yayasan, titip majelis taklim, titip. Bersyukurlah. Kenapa? Karena ada yang mau nolongin bawain bekal itu sampai akhirat. Itu harusnya cara berpikirnya kayak gitu, ya. Jadi jangan merasa kita ini berjasa. Harusnya memang kita adalah orang yang makan jasa, mendapatkan jasa. Ya. Takabur itu karakternya, penyakit hati semua lah. Ya, riya, takabur, ujub. Orang kalau seperti apa? Tukang namimah ya. Orang kalau tukang ngadu domba di mana aja. Saya tuh pindah-pindah tempat di Jakarta kan udah beberapa kali pindah tempat. Itu selalu ada orang yang suka mindahin omongan. Namimah namanya. Itu kalau diingetin jagalakan dia. Kenapa? Ya, jadi satu karakternya dia nggak merasa sakit. Nomor dua, dokternya nggak ada. Yang bisa jadi dokter hanya Allah.
Ya, beda kalau penyakit jasmani, sakit kepala, sakit gigi, sakit perut, itu yang sakit ngerasain sakit, yang sakit tersiksa, yang sakit merasa harus berobat. Dan kalau berobat dokternya ada, makanya sakit jasmani relatif lebih mudah sembuh dibanding rohani. Meskipun ada juga jasmani yang susah sembuh. Pak Dilihat kemarin batuk berapa bulan tuh, batuk nggak sembuh-sembuh. Sampai kedengeran dari rumah saya. Tapi walaupun berbulan-bulan sekarang udah sembuh. Buktinya ngerokoknya cara asik lagi ngerokoknya. Berarti udah sembuh berarti. Walaupun lama, tapi sembuh. Kalau penyakit takabur, penyakit hati susah. Makanya ini Nabi mengingatkan terus, kalau orang bisa tawadhu justru akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi sebaliknya orang yang takabur akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin Abi Nuaim, dalam satu riwayat oleh Abi Nuaim, man tawadhu alillah rafa'ahu Allah. Barang siapa tawadhu karena Allah, maka Allah angkat derajatnya. Fa huwa fi nafsihi dhaifun wa fi anfusin nasi azimun. Dan orang itu di mata dirinya sendiri atau di dalam hati diri sendirinya dhaifun. Orang tawadhu itu dia merasa dirinya dhaif, lemah. Tapi wa fi anfusin nas, di hati para manusia, di hati orang-orang azimun, dia adalah orang yang mulia. Jadi orang tawadhu itu memandang dirinya rendah, tapi di pandangan orang lain justru dia tinggi. Dia merasa di mata hatinya, dalam hatinya dia bilang saya dhaif, tapi di mata orang lain dia orang yang mulia. Wa man takabbaru, dan barang siapa takabur, wada'ahu Allah, Allah akan merendahkannya. Fa huwa fi ayunin nasi shaghirun, dia itu di mata banyak orang shaghirun, kecil. Tapi wa fi nafsi kabirun, menurut hatinya sendiri dia orang besar. Ini orang takabur, dia merasa besar, sementara di mata orang lain justru kecil. Hatta lahwa, sampai-sampai sungguh dia itu orang yang takabur itu ahwanu, lebih hina alaihim, menurut banyak orang menghina. Lebih hina dari mana? Min kalbin, daripada anjing, wan au khinjirin, atau babi. Ini satu riwayat ya. Jadi orang yang tawadhu itu dia merasa kecil, tapi di mata orang dia gede. Orang takabur dia merasa besar, tapi di mata orang lain kecil. Di sini mungkin ada ungkapan itu. Ada orang yang di bumi dikenal banyak orang, dielulukan orang, tapi justru di langit dia nggak ada yang kenal. Ya, ternyata apa? Yang dia lakukan semuanya belum lillah, sehingga di mata orang banyak dia itu orang besar, tapi di mata penghuni langit, para malaikat, dia orang kecil. Ada sebaliknya, orang di muka bumi orang nggak kenal atau sedikit yang kenal, tapi karena kesalehannya di langit itu semua orang, semua penghuni langit kenal, para malaikat kenal. Ya. Nah, jadi katanya lebih orang sombong itu lebih hina dibandingkan anjing dan babi. Tapi nggak perlu kita ngeliat orang sombong kita katain anjing lu, babi lu, jangan. Kok ngatain anjing? Mending saya ngatain anjing, kata Nabi lebih hina daripada anjing. Jangan ya. Biarlah mereka aja yang ngomong anjing babi, biar mereka aja. Kita jangan ikut-ikutan. Babi lu, berarti lu temennya babi. Ya kan, ngatain temennya babi berarti yang ngatain temennya babi. Wa an Abi Salamah Al-Madani, diriwayatkan tadi Abi Salamah Al-Madani, an abihi, dari bapaknya, an jatihi, dari kakeknya. Qala, berkata Jad, karena Rasulullah SAW indana bi Kuba, karena ada Rasulullah indana, di sekeliling kami, bi Kuba. Di cerita sahabat, dulu Rasulullah pernah kumpul sama kita di Kuba, di Madinah, yang ada masjid Kuba itu. Wa kana shaiman, dan Nabi puasa, waktu itu Nabi sedang puasa. Fa atainahu inda iftarihi, ya, kemudian saya mendatangi Nabi inda iftarihi, ketika berbukanya Nabi,
biqadahin, dengan saya bawakan satu wadah min labanin dari susu. Ini cerita ketika kita kumpul dengan Nabi di Kuba, Nabi ternyata sedang puasa. Pas waktunya buka, saya bawain satu wadah dari, mungkin satu cangkir, satu gelas susu. Wa ja'alna fi syai'an min asalin, dan kami taruh fihi dalam asal atau dalam kodah syai'an min asalin, sesuatu dari madu. Maksudnya gini, susu tadi saya campurin madu, gitu kata sahabat. Saya bawain susu yang campur madu. Falamma rafa'ahu wadaqahu, ketika Nabi mengangkat susu wadaqahu dan mencicipi, wajada halawatul asal, Nabi mendapati manisnya madu. Faqala, lalu bersabda Nabi, mahadha, ini apa ini? Susu kok manis, gitu kan? Qulna ya Rasulullah, ja'alna fi sya'an asal. Ya Rasul, itu susu memang sengaja kami campur dengan madu. Fawado, langsung Rasul menaruh minumannya tadi, ya, wadah susunya taruh. Waqala, dan Nabi bersabda, ama, ingat, inni la uharrimuhu, sungguh saya tidak mengharamkan ini susu campur madu, enggak, gitu kan. Terus Nabi berkata, wa man tawadhu alillah rafa'ullah. Maksudnya gini, kalau sudah susu, sudah minuman yang hebat, enggak usah dicampur dengan madu yang juga sama-sama hebat. Maksudnya Nabi mungkin menganggapnya ini berlebihan, gitu ya, berlebihan. Wa man takabbar wa ta'ul, dan barang siapa yang takabur, maka akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man iktasoda, dan barang siapa sederhana. Iktisod itu sedang, artinya sedang, ya, mewah tidak, jelek tidak, sedang-sedang, itu iktisod. Barang siapa sederhana, sedang-sedang saja, aghnahullah, maka akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi merasa mungkin karena saat itu mungkin minuman susu itu udah sangat mewah, kenapa masih dicampur madu, gitu loh ya. Nggak usah. Orang yang sederhana justru akan dibikin kaya oleh Allah. Ini jangan sampai sudah miskin, minumannya udah susu campur madu, kata Allah ngapain dibikin kaya, gitu loh ya. Jadi kira-kira nuruti gengsi, akhirnya tampilannya orang kaya. Ini malah susah kaya yang seperti itu, ya. Kalau pengen dibikin kaya Allah, kata Nabi, malik tasoda aghnahullah. Orang yang mau tampil sederhana, berperilaku sederhana, justru akan nanti dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu kita nuruti nafsu, nuruti gengsi, ya. Memang yang berat, yang bikin nggak cukup itu kalau nuruti gengsi. Jadi nggak cukup, utangnya di mana-mana, dengan akhirnya nomor HP ganti mulu karena banyak yang nagih. Ya tadi karena nuruti geng. Allah sudah ngatur, rizki itu cukup kalau ngaturnya benar. Yang bikin stres nggak cukup karena tadi, ya, nuruti gengsi. Sok-sokan beli HP mahal padahal cuma dipakai teleponan doang. Apa artinya mahal itu? Waman badzaro, ini badzaro ini masuk yang nuruti gengsi tadi. Barang siapa mentabdir, tabdir itu menyia-nyiakan, ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, ya kan? Orang-orang yang mentabdir itu temannya setan. Ini waman badzaro afqarahullah. Barang siapa menyia-nyiakan, berlebihan menyia-nyiakan, afqarahullah, Allah bikin fakir. Makanya tadi saya bilang, kalau orang nuruti gengsi, belum misalnya, belum waktunya beli iPhone yang 20 juta, hanya nuruti, akhirnya penghasilannya, gajinya hanya untuk bayar cicilan. Miskin tapi belagak kaya, itu termasuk tabdzir, gitu loh. Mubadzir itu, gitu loh. Kenapa mubadzir? Ya beli HP mahal tapi dipakainya cuma WA sama nelpon. Padahal di HP itu banyak aplikasi yang canggih tapi nggak kepakai. Yang mahal karena canggihnya ini kan, tapi nggak dipakai. Jadi nuruti gengsi, ya. Kadang-kadang sengaja ada telepon nggak diangkat-angkat orang biar pada noleh, gua punya iPhone gitu. Akhirnya temannya juga sama, istrinya marah-marah, nggak ditanggepin, nangis nggak ditanggep. Kenapa? Biar tetangga tahu saya punya istri gitu.
Wa man aktsara dzikrallahi ahabbahullah. Barang siapa memperbanyak zikir kepada Allah, ahabbahullah, maka akan dicintai oleh Allah. Jadi pengen dicintai Allah, banyak zikir. Kadza fil Ihya, demikian ini ada dalam kitab Ihya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min adamin illa wa fi ra'sihi silsilatun fis sama as-sabi'ah wa silsilatun fil ardi as-sabi'ah. Fa idza tawaddu'a rafa'ahu Allah bisilsilah ila sama as-sabi'ah wa idza tajabbara ay takabbara wada'ahu Allah bisilsilati ila al-ardi as-sabi'ah. Rawahul Kharaiti wal Hasan bin Sufyan wa Ibnu Lalin. Lalin ini termasuk ulama abad 4 ya. Wa Dailami. Artinya ini, Nabi bersabda, "Ma min adamin," tidaklah anak cucu Adam illa wa firasi, melainkan di kepalanya silsilatin, 2 rantai. Kata Nabi, setiap manusia itu di kepalanya ada 2 rantai. Silsilatun fis sama as-sabi'ah. Yang satu rantai itu di langit ke-7. Artinya rantainya itu dari kepala nyambung sampai langit ke-7. Cuma ini nggak kelihatan mata kita, kan sesuatu yang memang nggak bisa dilihat. Jadi sebenarnya ada rantai di kepala ini nyambung ke langit 7 yang satu. Wasil silatun fil ardi sabi'ah. Dan yang satu rantai lagi itu di dalam tanah ke-7, bumi ke-7. Kan langit ini lapis 7, bumi juga lapis 7. Nah, rantai yang di kepala kita ini, ke atasnya yang satu nyampe langit 7, yang satu ke bawah sampai bumi yang ke-7. Faidah tawaddu'a. Kemudian jika tawaddu, orang itu tawaddu, Adami tadi. Kalau anak cucu Adam tawaddu, rafa'ahu Allah mengangkatnya bisilsilah, dengan rantai ila sama sabi'ah. Allah angkat menggunakan rantai itu sampai ke langit 7. Karena rantainya rantai maknawi di sini, ya maksudnya ya nggak kelihatan. Yang diangkat derajat maksudnya. Jadi derajatnya diangkat sampai setinggi langit ke-7. Wa idza tajabbara ay takabbara, dan apabila sombong, wadu'ahullah, merendahkannya Allah. Jadi akan direndahkan oleh Allah bisilsilah, pakai rantai ilal ardi sabiah, sampai ke dalam langit bumi yang ke-7. Artinya apa? Serendah-rendahnya. Orang yang tawadhu akan diangkat oleh Allah setinggi-tingginya sampai langit 7. Sebaliknya orang yang sombong akan direndahkan Allah sampai serendah-rendahnya. Rawahul Kharaiti wal Hasanu bin Sufyan wa Ibnu Lalin wa Dailami. Hadis riwayat Kharaiti dan seterusnya. Wa fi riwayat dan Tabrani, dan diriwayatkan dalam satu riwayat Imam Tabrani, Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas. Bahasa Ibnu Abbas berarti Abdullah bin Abbas. Walil Bazzar, dan riwayat Bazzar an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah bi isnadin hasanin, dengan sanad yang bagus. Mamin adamiyin, tidaklah anak cucu Adam illa fi ra'sihi. Ada nanti hadis lain redaksi lain bunyinya illa wa fi ra'si, sama artinya. Kalau ada wawu berarti jumlahnya jadi haliyah, ya jumlah hal namanya kalau dalam nahwu. Illa fi ra'sihi, melainkan di kepalanya hakamatun, kendali. Jadi kalau riwayat ini mengatakan setiap manusia itu di kepalanya ada kendali. Hakamah itu kendali, kayak kalau kuda itu ada yang diikat di di atas hidung itu, ada besi yang digigit, ya itu namanya hakamah. Maksudnya dengan itu kuda akan mudah dikendalikan, tarik kanan kiri gampang. Jadi ada yang digigit kuda itu hakamah. Biyadi malakin, di tangan malaikat, dipegang malaikat. Jadi kepala setiap manusia ini ada hakamah, ada kayak kendali gitu, yang dipegang oleh malaikat. Faidah tawaddu'a, maka kemudian jika tawaddu, ya Ibnu Adam itu anak cucu Adam tawaddu, kila, dikatakan lil malaki, kepada malaikat, irfa hakamatahu, angkat hakamahnya, itu kendali. Jadi ketika orang tawaddu, justru kata Allah itu angkat kendalinya, gitu kan. Tapi wa idza takabbara, dan jika takabur, qila lil malak, dikatakan kepada malaikat, dok hakamatahu, taruh, rendahkan hakamahnya, suruh tarik ke bawah. Maksudnya kalau dia takabur justru direndahkan oleh malaikat.
Nah, itu punya hadisnya. Kemudian ini bicara mengurai nahwunya, ini nahwunya diurai di sini. Faqalu mamin atamin. Tadi ada kata mamin atamin, min zaidatun, minnya itu min zaidah, maka enggak saya artikan tadi. Mamin atamin tidaklah, minnya artinya dari, enggak dibaca. Qalu illa fi nuskhatin illa wa fi. Ini kalau bacanya enggak hati-hati salahnya ya. Mestinya kalau bacaan sekarang ada tanda baca. Qalu illa, ini ada tanda baca atau dikurung. Fi nuskhatin illa wa fi, di nuskhah lain, di kitab lain atau cetakan lain bunyinya illa wa fi. Jadi kan illa fi. Sekarang illa wa fi ada wawunya, ai bil wawi, yani pakai wawu. Alat lil hal, menunjukkan wawu haliyah. Qalu hakamah bi fathil ha wal kaf. Hakamah dibaca fathah kaf dan haknya. Apa itu hakamah? Wa ya hadidatun fil jam, yaitu besi kendali yang biasa tadi. Takunu ala anfil faros, yang ada di atas hidung kuda. Wahanakahu, wahanakihi, dan langit-langit mulut. Artinya kan posisinya itu kalau mulut moncongnya kuda, itu kalau mangap kan ada langit-langit. Lapas di atasnya itu, di atas hidung itu diikatkan, terus ada besi, ya kan? Tamna'uhu, yang akan mencegah atau menghalangi kuda min mukhalafati raqibihi, dari apa namanya, menolak atau apa ya, melanggar, boleh melanggar, melanggar pengendaranya. Maksudnya kalau orang naik kuda raqib itu pengendaranya, dengan adanya tadi hakamah, itu kuda tidak lagi bisa menolak gitu ya, tidak lagi bisa melawan juga boleh. Jadi kita tarik kanan ya pasti dia ke kanan, nggak bisa melawan. Kenapa? Karena diikat tadi pakai hakamah, kendali. Ulama kanat al-hakamah ta'khudu bi famid dabar, manakala hakamah kendali tadi memegang atau mengikat ya, mengikat mulutnya hewan kuda tadi, ketika mulutnya udah diikat pakai hakamah. Wa kana al-hanak mutaslan birosi, dan langit-langit mulut itu bersambung dengan kepala, gitu kan? Ja'alaha tamna'u, maka malaikat itu menjadikan hakamah tamna'u, yang menghalangi, man seseorang, dia yang hakamah firosi. Maksudnya gitu, tadi kan ada hakamah di kepalanya manusia kan. Dengan hakamah itu malaikat akan bisa mencegah, menghalangi orang yang di kepalanya ada hakamah. Kama tamna'ul hakamah adabata, sebagaimana hakamah juga bisa mencegah binatang atau kuda untuk melawan. Artinya apa? Pasti nggak bisa. Misalnya orang takabur, mau ditaruh ke bawah, ditarik ke bawah, agamanya nggak bisa, pasti nurut, pasti kena. Kayak kuda tadi, ditarik ke kanan pasti noleh kanan, di kiri juga kiri, sama ya. Artinya itu hakamah itu memang membuat siapapun yang ada hakamahnya itu pasti dia akan nurut, ditarik kanan ke atas ke bawah akan nurut ya. Qalu biyati malik, malak biadi malakin. Di sini ada tulisannya, kalau kita hapus saja ada biadi malakin, ai malakin lagi. Itu coret saja ai malakinnya, pakai ai yang belakang. Qalu biadi malakin ai muwakkalin bil adami. Ini malaikat yang mendapat tugas atau diserahi oleh Allah, menjadi wakil Allah untuk ngurus manusia. Tidak ada malaikat yang diserahin memang untuk ngurus tadi manusia. Qalu fa idza tawaddoa, ucapan fa idza tawaddoa ailil haqqi, tunduk kepada kebenaran. Maksudnya orang yang tawaduk, tunduk kebenaran itu. Wal kholqi, dan tawaduk kepada makhluk. Qalu qila alil malak ai min kibalillah. Jadi ada qila tadi kan, dikatakan kepada malaikat. Siapa yang berkata dari mana? Min kibalillah, dari sisi Allah. Qalu irfa hikmatahu ai qadrahu wa manzilatahu, angkat derajatnya dan kedudukannya. Qalu idza takabbara qila lil malak do hikmatahu kinayatun. Jadi kata-kata Nabi tadi kan, kalau dia takabur, letakkan hakamahnya, tundukkan hakamahnya.
Kata-kata ini kinayah, sindiran tentang apa? Anil idlali, an idlali. Sesungguhnya dari karakter atau sifat ciri-ciri orang yang hina. Kitab saya ini salah tulisan. Ayak nasa, kaf dulu baru nun. Ini kebalik. Harusnya ayan kusa. Nun dulu baru kaf. Karakter orang hina itu ayan kusa, menundukkan roksahu kepalanya. Fasamratut takaburi, maka buahnya takabur fit dunya di dunia adzillatu hina. Bainal khalqi di antara makhluk wa fil akhirati dan di akhirat dukhulun nar masuk neraka. Jadi buah daripada takabur di dunia dia hina, di akhirat nanti masuk neraka. Intinya. Jadi yang tulisannya salah dibenarkan tadinya bukan ya kaf nun tapi ya nun kaf. Ini perlunya ngaji di sini. Kalau nggak diguruin nanti bisa terjerumus. Makanya orang belajar tanpa guru itu berarti gurunya setan. Jadi jangan belajar agama hanya modal Quran dan buku terjemah Quran, hadis terjemah, dianalisa sendiri, ya. Itu bisa akhirnya salah paham, ujung-ujungnya nyalain kiai, gitu ya. Dah. Waqala wallahu a'lam sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, ya, menjadi orang yang tawaduk, karena yang tawaduk akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat, ya. Ya, tadi kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.